Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Dwi Meirina. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan pemaparan mengenai bab 3 hasil proposal PTK yang telah saya tulis dengan judul Penerapan Metode Time Taken Arrange untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada pelajaran bahasa Inggris siswa kelas 6 MI Darussalam Kota Malang. Oke. Nah, di dalam bab 3 atau dengan judul bab metode penelitian ada 3 hal yang dibahas, yaitu yang pertama mengenai rancangan penelitian, yang kedua mengenai data penelitian, dan yang ketiga mengenai analisis data penelitian. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai rancangan penelitian. Nah, pada judul penerapan metode Time Taken Arrange untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada pelajaran bahasa Inggris siswa kelas 6 MI Darussalam Kota Malang, jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research atau disingkat dengan PTK dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Mengapa menggunakan pendekatan kualitatif bukan kuantitatif? Karena pada penelitian ini saya tidak menggunakan metode pre-test atau post-test, tetapi lebih kepada pengamatan fenomena yang terjadi secara alamiah di dalam kelas atau di dalam kegiatan belajar mengajar yang berlangsung. Nah, PTK sendiri itu merupakan jenis penelitian yang berusaha untuk menemukan dan memecahkan masalah pembelajaran di kelas dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas proses dan hasil peserta didik. Hal ini dipaparkan pada buku Mulyasa 2009. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan dalam 2 siklus. Namun, jika dirasa setelah 2 siklus itu belum menemukan perubahan atau peningkatan hasil belajar atau proses dalam pembelajaran, maka bisa dilanjutkan pada siklus berikutnya. Adapun pada masing-masing siklusnya itu sesuai dengan model penelitian Kemis dan McTaggart, PTK itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat yaitu refleksi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Ini merupakan siklus PTK yang terdapat pada buku Arikunto. Nah, pada satu siklusnya terdiri dari 4 tahapan yang sudah disebutkan di awal tadi, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, lalu yang keempat refleksi. Nah, apa itu perencanaan? Perencanaan merupakan tahap mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Bisa melalui observasi, wawancara, dan kemudian hasil dari observasi dan wawancara itu digunakan untuk menyusun RPP dan instrumen yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Lalu yang kedua ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu merupakan penerapan atau pelaksanaan rencana yang telah dirumuskan pada tahap yang pertama tadi. Jadi, apa yang sudah direncanakan di tahap 1 tadi, di tahap perencanaan, itu dilaksanakan di tahap kedua ini, di mana pelaksanaannya biasanya dilakukan dalam 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. Nah, lalu yang ketiga adalah tahap pengamatan. Nah, tahap ini merupakan tahap-tahap yang sangat penting bagi seorang peneliti, karena pada tahap ini peneliti mengamati setiap tindakan yang dilakukan oleh guru ataupun oleh siswa yang berada di dalam kelas pada kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Nah, lalu yang keempat itu adalah tahap refleksi. Nah, tahap refleksi ini merupakan tahap untuk mengevaluasi tindakan-tindakan yang telah dilakukan di setiap siklusnya atau di setiap siklusnya. Nah, pada tahap refleksi ini alangkah lebih baiknya jika ada dua pemikiran, yaitu antara peneliti dengan pelaksana itu harus berbicara untuk menemukan apa-apa saja yang telah dilakukan dan apa saja yang menjadi kendala ketika pelaksanaan sebelumnya, dan apa saja yang akan dilakukan pada pelaksanaan selanjutnya, yaitu untuk menyempurnakan kegiatan pada siklus berikutnya. Nah, yang kedua itu adalah data penelitian.
pada data penelitian ini yang pertama adalah jenis data penelitian. Nah, jenis data penelitian yang digunakan pada judul ini yaitu lebih kepada data proses pembelajaran. Data proses pembelajaran pada keterampilan berbicara yang ditunjukkan dari aktivitas guru dan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran bahasa Inggris tadi dengan menggunakan metode time token arrange itu tadi. Nah, sumber data yang digunakan yaitu guru dan siswa kelas 6 MI Darussalam Kota Malang tahun ajaran 2019-2020 dengan jumlah siswa 9 anak yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan. Lalu yang ketiga yaitu mengenai teknik pengumpulan data. Bagaimanakah cara-cara untuk mengumpulkan data pada penelitian ini? Yaitu yang pertama observasi. Jelas itu dilakukan yang pertama untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lapangan. Nah, lalu yang kedua, observasi juga dilakukan untuk memperoleh data pada pelaksanaan proses KBM, yaitu pada tahap mengamati tadi. Lalu yang kedua adalah teknik wawancara. Nah, teknik wawancara ini untuk memperoleh informasi awal terkait permasalahan yang dihadapi ataupun untuk memperoleh informasi tambahan yang membutuhkan penjelasan lebih ketika proses penelitian itu berlangsung. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah teknik catatan lapangan. Nah, catatan lapangan ini digunakan untuk melengkapi data yang tidak ada dalam instrumen. Lalu yang keempat adalah dokumentasi. Untuk memperoleh dokumen-dokumen baik data nama, jumlah siswa, ataupun foto-foto terkait pembelajaran dengan metode time token arrange ini sendiri. Nah, yang keempat yaitu mengenai instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu apa? Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena atau fenomena alam maupun sosial yang diamati oleh peneliti. Nah, instrumen penelitian yang akan digunakan pada judul ini yaitu instrumen penelitian aktivitas siswa dan instrumen penelitian penilaian aktivitas guru. Nah, berikut adalah tabel instrumen penilaian aktivitas siswa dan yang di sampingnya adalah tabel instrumen penilaian aktivitas guru. Mengapa menggunakan dua instrumen penilaian ini? Yaitu yang pertama jelas untuk menilai proses yang terjadi pada siswa, yaitu mengenai keterampilan berbicaranya, yaitu yang dinilai dari aspek keaktifan dalam menjawab, lalu yang kedua keaktifan dalam bertanya, dan yang ketiga adalah aspek keaktifan dalam merespon permasalahan. Kesemuanya ini harus seimbang. Nah, lalu guru juga harus dinilai karena di sini guru adalah pelaksana dari metode yang diusulkan oleh peneliti. Apakah guru sudah tepat dalam melaksanakan prosedur metode time token arrange ini? Lalu yang kedua, bagaimanakah kreatifan guru dalam menstimulus peserta didik itu juga menjadi poin yang harus diperhatikan. Lalu yang ketiga adalah kejelasan guru dalam memberikan instruksi dan jawaban selama pembelajaran berlangsung. Nah, poin yang terakhir dalam bab 3 yaitu analisis data penelitian. Dalam analisis data penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama reduksi data, dan yang kedua penyajian data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Apa itu reduksi data? Nah, reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema serta polanya. Itu merupakan pendapat yang dipaparkan pada buku karangan Sugiono 2014 halaman 247. Dalam hal ini yang akan difokuskan yaitu pada data proses, meliputi aktivitas guru dan aktivitas siswa yang telah disebutkan di awal tadi di instrumen sebelumnya. Nah, data ini didapatkan melalui instrumen aktivitas guru dan aktivitas siswa, lalu catatan lapangan, observasi, dokumentasi, serta wawancara. Nah, berikut ini merupakan pedoman penilaian untuk mengonversi nilai aktivitas siswa dan aktivitas guru. Jika dirasa nilainya itu berada pada
level E atau huruf E ini, maka perlu adanya bimbingan, baik yang dibimbing itu adalah guru ataupun siswanya. Dalam hal ini bukan berarti kita menggurui guru, bukan. Kita hanya lebih kepada sekedar sharing terkait bagaimanakah prosedur yang benar terkait penerapan metode TTA ini. Nah, yang kedua, setelah kita mereduksi data atau merangkum data, itu adalah penyajian data. Penyajian data di dalam buku karangan Sugiono dikatakan bahwa dengan menyajikan data maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan kemudian merencanakan kembali kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut. Data yang disajikan selain bentuk naratif juga dapat dalam bentuk grafik atau matrik. Nah, dalam hal ini karena saya menggunakan pendekatan kualitatif, maka sebagian besar penyajian data yang saya berikan dalam bentuk naratif, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pada prosesnya nanti, pada hasilnya akan ditemui beberapa bentuk sajian data, baik berupa grafik ataupun matrik atau chart ataupun yang lainnya. Nah, data yang perlu diuraikan yaitu proses pembelajaran, aktivitas guru, aktivitas siswa, serta perubahan tingkah laku siswa, khususnya dalam keterampilan berbicara. Nah, setelah data disajikan, maka baru dapat ditarik kesimpulan. Nah, ini merupakan tahap terakhir dari analisis data penelitian, yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah pengambilan intisari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Tujuan dari penarikan kesimpulan itu untuk menentukan keberhasilan penelitian. Nah, sejauh mana keberhasilan dari seorang peneliti itu tadi ketika dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua sebagai tindak lanjut. Nah, kedepannya atau bisa jadi untuk merekomendasikan apa-apa saja yang perlu diteliti oleh peneliti lain pada penelitian selanjutnya. Kemudian yang ketiga, mengetahui presentasi kemampuan siswa sebagai hasil dari pengukuran kompetensi yang ingin dicapai. Nah, sejauh mana kemampuan siswa itu berkembang. Nah, kemudian yang keempat, mengetahui ketuntasan individu dan maupun ketuntasan bersama. Oke, thanks for your attention. Sekian pemaparan hasil bab 3 dari judul saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.